Belum selesai persoalan korupsi di masa lalu, kasus-kasus baru terus bermunculan. Bahkan, banyak di antara para koruptor itu masih bebas berkeliaran. Tak tanggung-tanggung, negara harus merugi triliunan rupiah akibat ulah para koruptor tersebut. Terbaru, kasus yang menyeret Surya Darmadi dan Bupati Indragiri Hulu periode 1999 hingga 2008, Raja Tamsir Rahman menjadi yang terbesar dengan kerugian negara mencapai 78 triliun. Berikut 5 kasus korupsi terbesar di Indonesia dilansir dari Kompas.com. 1. Kasus penyerobotan lahan di Riau. Kejaksaan Agung berhasil mengungkap kasus korupsi yang menyeret PT Duta Palma Group. Pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka penyerobotan lahan bersama mantan Bupati Indragiri Hulu. Surya Darmadi diduga melakukan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Riau. Diketahui, Raja Tamsir Rahman melawan hukum dengan menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan kepada 5 perusahaan milik PT Duta Palma Group. Surya Darmadi kemudian mempergunakan izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional. Apabila nantinya terbukti di pengadilan, maka kasus korupsi yang melibatkan Surya Darmadi akan menjadi kasus yang terbesar di Indonesia dengan kerugian negara mencapai 78 triliun rupiah. 2. Kasus PT TPPI. Kasus korupsi yang menyeret PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama, TPPI, menempati peringkat kedua dengan kerugian negara mencapai 2,7 miliar rupiah dolar Amerika Serikat atau sekitar 37,8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, telah divonis 12 tahun. Sayangnya, mantan Presiden Direktur PT TPPI, Honggo Wendratno yang divonis 16 tahun kini masih berstatus buron. 3. Korupsi PT Asabri. Dalam kasus PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia, negara harus merugi 22,7 triliun rupiah. Diketahui, jajaran manajemen PT Asabri melakukan pengaturan transaksi berupa investasi saham dan reksadana bersama dengan pihak swasta. Sebanyak 7 orang telah divonis bersalah dalam kasus ini. Mereka adalah Adam Rahmat Damiri, Dirut Asabri 2011 hingga 2016, Sony Wijaya, Dirut Asabri 2016 hingga 2020, dan Bahtiar Effendi, Direktur Investasi dan Keuangan Asabri 2008 hingga 2014. Kemudian Hari Setianto, Direktur Asabri 2013 hingga 2019, Heru Hidayat, Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra, Lukman Purnomo Sidi, Direktur Utama PT Prima Jaringan, serta Jimmy Sutopo, Direktur Jakarta Emiten Investor Relation. 4. Kasus korupsi PT Jiwasraya. Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Persero, terungkap setelah mereka gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun rupiah. Sebanyak 6 orang telah divonis bersalah, yaitu Hari Prasetyo, Direktur Keuangan Jiwasraya, Hendrisman Rahim, mantan Direktur Utama Jiwasraya, Syahmirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya. Joko Hartono Tirto, Direktur PT Maxima Integra, Beni Jokro Saputro, Direktur Utama PT Hansen International, dan Heru Hidayat, Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra. Akibat kasus ini, negara merugi sebesar 16,8 triliun rupiah. Dan yang terakhir adalah kasus korupsi Bank Senturi, di mana dalam mengungkap kasus ini sempat menyeret nama-nama besar di Indonesia. Kasus korupsi ini memiliki nilai yang fantastis. Pasalnya, negara mengalami kerugian hingga 7 triliun rupiah.
Pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek, FPJP, ke Bank Senturi telah menyebabkan kerugian negara Rp689,394 miliar. Kemudian untuk penetapan sebagai bank berdampak sistematik telah merugikan negara sebesar Rp6,742 triliun. Dalam rapat kerja dengan tim pengawas Bank Senturi Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua KPK pada saat itu dijabat Abraham Samad menetapkan dua Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu Budi Mulya dan Siti C. Fadlijah ditetapkan sebagai tersangka. Sekian kabar berita yang dapat kami sampaikan. Tonton terus channel ini agar mendapatkan update berita lainnya. Bantu channel ini agar berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.